Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Tiara. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mengulas mengenai materi pada mata kuliah perkembangan peserta didik yang beberapa waktu lalu sudah disampaikan oleh Bu Erni selaku dosen mata kuliah perkembangan peserta didik. Oke, langsung saja. Pada video ini kita akan membahas materi mengenai perkembangan biologis dan perkembangan kognitif. Nah, berbicara mengenai perkembangan biologis dan perkembangan kognitif sendiri, apa sih yang dimaksud dengan perkembangan biologis dan juga perkembangan kognitif itu? Di sini sudah saya tuliskan bahwa perkembangan biologis itu perkembangan yang berkaitan erat dengan terjadinya proses evolusi manusia dari kecil sampai dewasa. Kemudian perkembangan kognitif itu adalah salah satu aspek perkembangan manusia yang berkaitan dengan pengetahuan atau knowledge, yaitu semua proses psikologis yang berkaitan dengan individu dalam mempelajari lingkungannya. Contohnya seperti memori atau ingatan, kemudian cara berpikir atau logika berpikir. Pada perkembangan biologis, kita akan mempelajari mengenai pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja, di mana nanti kita akan mempelajari tentang sifat-sifat dasar gen, metode yang digunakan para ahli genetika perilaku, kemudian temperamen. Nah, untuk materi yang kedua, interaksi faktor bawaan lingkungan dan perkembangan. Di situ kita akan mempelajari mengenai interaksi antara genotip pasif lingkungan, kemudian genotip evokatif lingkungan, dan juga genotip aktif lingkungan. Selanjutnya, pengaruh lingkungan yang terbagi atau tak terbagi. Kemudian untuk materi yang ketiga, kita akan mempelajari mengenai ciri umum pertumbuhan fisik pada masa remaja. Di situ kita akan mempelajari mengenai ciri umum pertumbuhan fisik pada remaja, kemudian 4 kurva tumbuh kembang, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi kurva pertumbuhan menurut Damon. Kemudian yang terakhir yaitu materi tentang pubertas. Di situ kita akan mempelajari apa itu pubertas, kemudian perubahan hormonal dan juga perubahan fisik. Pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja. Yang pertama, mengenai sifat dasar gen. Jadi sifat dasar gen ini ada 3. Yang pertama genotip, yang kedua fenotip, dan yang ketiga reaction range. Mungkin sebagian besar dari kalian sudah tahu apa itu fenotip, genotip, dan reaction range karena sudah pernah dipelajari di bangku SMA ya. Untuk yang pertama genotip itu adalah warisan genetik seseorang, material genetika aktual yang sebenarnya ada. Namun tidak semua material genetik tersebut jelas tampak pada ciri-ciri yang tampil atau dapat diukur pada diri kita sendiri. Nah, kemudian untuk yang kedua, fenotip. Fenotip itu bagaimana genotip seseorang tampil dalam ciri-ciri yang dapat diamati atau diukur. Fenotip ini meliputi ciri fisik seperti tinggi badan, berat badan, warna mata, dan lain-lain. Kemudian untuk yang ketiga, reaction range atau rentang reaksi, yaitu rentang jumlah kemungkinan fenotip untuk setiap genotip, yang menunjukkan pentingnya peran pembatasan ataupun pengayaan lingkungan. Misalnya, seseorang lebih pendek dari kebanyakan orang. Meskipun orang tersebut diberi makan sebanyak apapun, ya orang yang memiliki gen pendek tidak akan pernah tumbuh jadi lebih tinggi daripada rata-rata. Selanjutnya, metode yang dipakai para ahli genetika perilaku. Behavior genetics atau genetika perilaku merupakan suatu studi mengenai kadar dan hakikat dari landasan herediter suatu perilaku. Para ahli genetika perilaku ini berasumsi bahwa perilaku ditentukan oleh interaksi antara faktor herediter dan lingkungan. Nah, untuk mempelajari faktor herediter pada perilaku, para ahli genetika perilaku sering memakai penelitian
mengenai anak kembar atau adopsi. Dalam suatu penelitian mengenai anak kembar atau twin study, kesamaan perilaku anak kembar identik diperbandingkan dengan kesamaan perilaku anak kembar fraternal. Kembar identik atau identical twins tumbuh dari suatu sel telur yang dibuahi menjadi dua replika yang identik, masing-masing menjadi satu anak. Nah, kembar fraternal atau fraternal twins berkembang dari sel telur yang berbeda dan sperma yang berbeda, sehingga secara genetis keduanya kurang mirip satu sama lain dibandingkan dengan kembar identik. Meskipun kembar fraternal dibesarkan dalam satu rahim yang sama, secara genetis mereka berbeda seperti halnya kakak adik, bukan kembar, dan mungkin pula terdiri atas jenis kelamin yang berbeda. Kemudian, dalam suatu penelitian adopsi atau adoption study, peneliti berusaha menemukan apakah perilaku dan ciri-ciri psikologis anak yang diadopsi lebih mirip dengan ciri orang tua angkat yang menyediakan lingkungan rumah bagi mereka, atau lebih mirip dengan orang tua biologis mereka yang menyumbangkan faktor bawaan. Penelitian adopsi lainnya dapat dilakukan dengan membandingkan kakak beradik hasil adopsi dengan yang sekandung. Nah, pada suatu penelitian, ditemukan bahwa tingkat pendidikan orang tua biologis merupakan prediktor yang lebih baik bagi IQ anak angkat ketimbang IQ orang tua angkat si anak. Sehingga terdapat keterkaitan genetik antara orang tua biologis dengan anaknya yang diadopsi orang lain. Dan dampaknya adalah bahwa faktor bawaan mempengaruhi skor IQ seseorang. Kemudian untuk yang terakhir yaitu temperamen. Temperamen ini adalah gaya perilaku dan cara berespon yang khas yang ditampilkan oleh seseorang. Alexander Chess dan Stella Thomas mengemukakan bahwa ada 3 kelompok temperamen, yaitu yang pertama, anak bertemperamen muda atau easy child, biasanya memiliki suasana hati yang positif, mudah mengikuti aturan atau kegiatan keseharian umum, dan juga mudah menyesuaikan diri terhadap pengalaman baru. Yang kedua, anak bertemperamen sulit atau difficult child. Nah, anak tipikal ini cenderung bereaksi negatif dan banyak mengeluh atau rewel, kegiatan rutin kesehariannya tidak teratur, dan juga lambat dalam menyesuaikan diri dengan pengalaman baru. Yang ketiga, anak bertemperamen lambat menghambat atau slow to warm up child. Pada tipe ini menunjukkan tingkat kegiatan yang rendah, agak bereaksi negatif, penyesuaian diri agak lambat, dan juga suasana hati dalam intensitas yang rendah. Kemudian, garis besar materi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu interaksi faktor bawaan lingkungan dan perkembangan. Untuk yang pertama akan kita bahas mengenai interaksi genotip pasif lingkungan, genotip evokatif lingkungan, dan juga genotip aktif lingkungan. Yang pertama mengenai interaksi genotip pasif dengan lingkungan. Interaksi ini terjadi saat orang tua yang memiliki hubungan genetis dengan anak memberikan lingkungan pengasuhan pada anak. Misalnya, orang tua memiliki genetik cerdas dan cakap membaca. Nah, karena mereka cakap membaca dan menikmati kegiatan membaca, akhirnya mereka menyediakan buku bacaan bagi anak mereka. Sehingga anak mereka juga akan lebih cenderung menjadi anak yang cakap membaca dan juga menikmati kegiatan membaca. Yang kedua, interaksi genotip evokatif dengan lingkungan. Interaksi ini terjadi karena genotip anak akan menimbulkan jenis lingkungan fisik dan sosial tertentu. Misalnya, anak yang aktif dan suka tersenyum akan lebih banyak mendapat perangsangan sosial daripada anak yang pasif dan pendiam. Yang ketiga, interaksi genotip aktif dengan lingkungan. Interaksi ini terjadi ketika anak dan remaja menjelajahi lingkungan yang mereka pandang menarik dan menantang. Pemilihan ini berkaitan dengan genotip tertentu yang mereka miliki. Misalnya, sebagian remaja karena genotipnya lebih terampil di bidang musik,
maka mereka akan cenderung lebih banyak memanfaatkan waktu dalam lingkungan musikal, di mana mereka dapat menampilkan keterampilan mereka dengan baik dan maksimal. Kemudian yang akan kita bahas yaitu mengenai pengaruh lingkungan yang terbagi atau tak terbagi. Pengaruh lingkungan tak terbagi ini adalah pengalaman unik remaja yang dialaminya sendiri, baik di dalam maupun di luar lingkungan keluarga, yang tidak dialami oleh kakak atau adiknya. Kemudian pengaruh lingkungan terbagi adalah pengalaman remaja yang juga dialami oleh orang lain di lingkungannya. Misalkan kepribadian dan orientasi intelektual orang tua mereka, kelas sosial keluarga, dan juga lingkungan tetangga sekitar tempat tinggal mereka. Jadi kesimpulannya, baik gen maupun lingkungan diperlukan bagi remaja meskipun hanya untuk sekedar ada di dunia. Faktor bawaan dan lingkungan bekerja sama untuk menghasilkan kecerdasan, temperamen, tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Tanpa gen, tidak akan ada remaja. Begitupun juga tanpa lingkungan, tidak akan ada remaja. Kemudian materi yang ketiga yang akan kita bahas dalam perkembangan biologis, yaitu ciri umum pertumbuhan fisik pada remaja. Ciri umum pertumbuhan fisik ini dapat kita lihat secara nyata seperti tinggi badan, berat badan, pertumbuhan kerangka tubuh, fungsi reproduktif, dan juga perubahan hormonal. Nah, bagaimana sifat kurva pertumbuhan dari karakteristik pada tubuh tersebut? Dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kurva pertumbuhan tersebut? Jadi, kurva tumbuh kembang ini ada 4. Yang pertama, pertumbuhan fisik umum. Yang kedua, organ reproduksi. Yang ketiga, otak dan kepala. Dan yang keempat adalah kelenjar limfoid. Kemudian yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kurva pertumbuhan? Jadi, faktor yang mempengaruhi kurva pertumbuhan ini ada 4 juga. Yang pertama, faktor mencari sasaran atau penstabilan diri. Kemudian yang kedua, kecepatan kematangan. Yang ketiga, pengaturan umpan balik. Dan yang keempat adalah massa tubuh. Mengenai faktor mencari sasaran atau penstabilan diri, dalam keadaan terhambat, penyakit atau nutrisi yang buruk, pertumbuhan individu seringkali dapat kembali mencapai kondisi seharusnya setelah kondisi negatif tersebut teratasi. Kemudian, kecepatan kematangan yang berbeda ini diketahui terjadi pada bagian-bagian tubuh yang berbeda. Misalnya, kepala selalu lebih cepat berkembang daripada badan, dan badan selalu lebih cepat matang daripada anggota badan. Kemudian pada pengaturan berdasarkan umpan balik, melibatkan penyesuaian diri struktur biologis terhadap umpan balik. Misalnya, sekresi kelenjar pituari mempengaruhi berbagai kelenjar lain, seperti kelenjar tiroid dan kelenjar seksual. Untuk materi terakhir pada perkembangan biologis, yaitu pubertas. Nah, apa pubertas itu? Pubertas adalah perubahan cepat pada kematangan fisik yang meliputi perubahan tubuh dan hormonal yang terutama terjadi selama masa remaja awal. Nah, apa saja faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya pubertas? Jadi faktor-faktornya antara lain yaitu faktor genetik, faktor massa tubuh, dan juga faktor mutu makanan. Kemudian perubahan hormonal. Hormon merupakan suatu substansi kimiawi berkekuatan besar yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin dan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Nah, kemudian 2 jenis hormon utama yang penting dalam perkembangan pubertas adalah androgen dan estrogen. Androgen itu sendiri merupakan jenis utama hormon seks pada laki-laki, sedangkan estrogen merupakan jenis utama hormon pada perempuan. Selanjutnya perubahan fisik. Di antara perubahan fisik yang terjadi, yang paling tampak nyata
pada masa pubertas adalah meningkatnya tinggi badan dan juga berat badan, serta kematangan seksual. Jadi kesimpulannya, memang perubahan biologis di awal masa remaja ini tampak dramatik dan akrab bagi kita semua ya. Meskipun sejumlah pakar perkembangan yakin bahwa hal ini terlalu banyak diperhatikan, sehingga proses kognitif dan sosial emosional itu terabaikan. Pubertas membawa perubahan meluas pada tubuh kita dan juga mengubah cara berpikir kita mengenai diri kita sendiri, serta bagaimana cara orang lain berinteraksi dengan kita. Selanjutnya akan kita bahas mengenai perkembangan kognitif. Nah, pada perkembangan kognitif ini, kita akan membahas tentang teori-teori perkembangan kognitif. Yang pertama ada pandangan Piaget tentang perkembangan kognitif, dan yang kedua pandangan Brenner tentang perkembangan kognitif. Yang pertama, pandangan Piaget tentang perkembangan kognitif. Piaget ini menskemakan perkembangan kognitif manusia menjadi 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap sensori motorik. Tahap yang kedua tahap preoperasional, kemudian tahap yang ketiga tahap operasional konkret, kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap operasional formal. Pada tahap yang pertama yaitu tahap sensori motor. Sensori motorik ini berlangsung sejak masa bayi sampai sekitar usia 2 tahun. Tahap ini merupakan tahap pertama dalam teori Piaget. Pada tahap ini, bayi membangun pemahamannya akan dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman indrawinya, seperti melihat dan mendengar. Kemudian untuk tahap yang kedua yaitu tahap preoperasional. Tahap ini berlangsung dari usia sekitar 2 tahun sampai 7 tahun. Tahap ini merupakan tahap perkembangan kedua Piaget. Nah, dalam tahap ini, anak mulai menggambarkan dunia dengan kata-kata, bayangan, ataupun gambar. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap operasional konkret. Tahap ini berlangsung antara usia 7 tahun sampai dengan 11 tahun. Nah, menurut Piaget, operasi adalah hubungan-hubungan logis di antara konsep-konsep atau skema-skema. Sedangkan operasi konkret merupakan aktivitas mental yang difokuskan pada objek-objek atau peristiwa-peristiwa nyata atau konkret yang dapat diukur. Terdapat proses-proses penting dalam tahapan yang ketiga ini. Yang pertama yaitu pengurutan, yang kedua klasifikasi, yang ketiga decentering, yang keempat reversibility, yang kelima konservasi, kemudian yang terakhir penghilangan sifat egosentrisme. Selanjutnya untuk tahap yang terakhir atau tahap keempat yaitu tahap operasional formal. Tahap ini berlangsung antara tahun ke-11 sampai tahun ke-15. Pada tahap ini, anak sudah mulai berpikir abstrak dan hipotesis. Anak sudah mampu memikirkan sesuatu yang akan atau mungkin terjadi, sesuatu yang abstrak. Mereka juga memiliki kemampuan berpikir alternatif, sehingga kemungkinan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi lebih beragam lagi. Kemudian teori yang kedua, yaitu pandangan Brenner tentang perkembangan kognitif. Di sini dijabarkan 6 konsep pokok dalam perkembangan kognitif. Yang pertama, perkembangan intelektual yang ditandai oleh meningkatnya variasi respon terhadap stimulus. Kemudian yang kedua, pertumbuhan tergantung pada perkembangan intelektual dan juga sistem pengolahan informasi yang dapat menggambarkan realita. Kemudian yang ketiga, perkembangan intelektual memerlukan peningkatan kecakapan untuk mengatakan pada dirinya sendiri dan juga orang lain melalui kata-kata atau simbol. Kemudian yang keempat, interaksi antara guru dengan siswa sangat penting bagi perkembangan kognitif. Yang kelima, bahasa menjadi kunci perkembangan kognitif. Kemudian yang terakhir,
Pertumbuhan kognitif ditandai oleh semakin meningkatnya kemampuan menyelesaikan berbagai alternatif secara simultan. Nah, menurut teori Branner ini, peserta didik berpikir dan mencipta melalui inquiry dan juga peran-peran yang dimainkan dalam pembelajaran. Proses belajar lebih dari sekedar menghasilkan informasi. Branner dalam memahami karakteristik perkembangan kognitif didasarkan pada tingkah lakunya sesuai tahapannya. Kemudian tahapan tersebut digambarkan menjadi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahap enaktif. Kemudian yang kedua, tahap ikonik. Dan yang ketiga, tahap simbolik. Pada tahap yang pertama, yaitu tahap enaktif, pengetahuan diperoleh melalui respon-respon motorik. Anak mulai memahami lingkungannya. Anak mulai melakukan berbagai gerakan atau aksi untuk memahami lingkungannya. Mereka mungkin membolak-balik buku seakan-akan membaca isi buku tersebut. Kemudian pada tahap yang kedua yaitu tahap ikonik, pengetahuan lebih banyak berasal dari gambaran imajinatif. Anak membawa informasi yang didapatnya melalui imaginary. Nah, contohnya, seorang anak melihat gambar orang. Berdasarkan pengamatannya, orang memiliki bagian-bagian tubuh. Kemudian informasi ini dibawa ke alam imajinasinya, sehingga dia dapat memiliki gambaran visual bahwa orang terdiri dari berbagai bagian tubuh. Selanjutnya, pada tahap yang terakhir yaitu tahap simbolik. Pada tahap ini pengetahuan lebih banyak berasal dari kata-kata yang berubah-ubah, simbol matematika, dan juga simbol sistem. Pada tahap ini, anak sudah memahami simbol, sehingga mereka sudah dapat memaknai sebuah simbol. Nah, alhamdulillah usai sudah penjelasan materi mengenai perkembangan biologis dan perkembangan kognitif ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.